Shalom Sobat Alpetra Ministry yang dikasihi Tuhan. Hari ini ada yang spesial karena selain kita baru saja memperingati urapan curahan Roh Kudus, hari ini sangat spesial karena kembali lagi kita akan mendapat pengajaran, pemahaman Alkitab, penguatan iman dari Om Yan yang tentunya Sobat Alpetra kangen ya. Kemana nih Om Yan nih ya selama ini ya. Ya harap malum karena Om Yan sudah sepuh jadi ya gitulah, namanya juga udah tua ya. Jadi kita harap maklum. Tapi hari ini saya yakin dan percaya Roh Kudus yang bekerja dalam hati Sobat Apetra juga akan membantu mencerahkan kita dalam pemahaman yang akan dibagikan oleh Om Yan. Nah, tema kita di kesempatan hari ini adalah bagaimana sih dampak, tantangan, dan masa depan ibadah online bagi umat Kristen. Nah, kita mau bahas tentang gereja ruang digital. Kalau kita mendengar kata gereja, pasti kita ingat sama eklesia ya. Yaitu bagaimana sebetulnya lebih kepada orangnya, bukan kepada gedungnya. Dan bagaimana sih perkembangan zaman ini memaksa gereja bertransformasi dari bangunan fisik menuju ruang digital. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita sapa dulu Om Yan. Shalom. Ya. Bersama Alpetra Ministry kita bertumbuh. Bersama Alpetra Ministry kita belajar. Bersama Alpetra Ministry kita makin percaya. Iya nih Om. Yang pertama nih Om, sebetulnya terjadi pergeseran paradigma gereja Om pada kesempatan akhir-akhir ini ya Om ya. Sehingga memang krisis global dan segala hal itu mempengaruhi adanya transformasi dari eklesia yang sesungguhnya menjadi eklesia digital gitu Om. Nah ini gimana nih Om kita menyikapi hal ini Om? Karena kan eklesia itu sebetulnya apa Om? Ya, jadi kita kembali kepada Alkitab ya. Jadi eklesia itu dari istilahnya eklesia itu jadi orang-orang yang dipanggil keluar untuk berkumpul ya, maksudnya berkumpul di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus gitu. Jadi itu yang utamanya. Jadi itu betul-betul dari gerakan Roh Kudus dan bersatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iya. Kalau tidak ya bukan gereja namanya. Iya Om. Iya bukan gereja dong namanya. Nah Om, kalau gitu Om berarti gereja ruang digital ini Om ada positif negatifnya dong Om. Mungkin Om bisa kasih kita penjelasan Om. Positifnya gimana Om? Jadi gereja ruang digital ini kalau diambil positifnya ya ada, yaitu bahwa tidak mungkin gereja menampung semua orang ya, dan dalam jumlah yang bisa terjangkau gitu ya. Jadi gereja yang tradisional itu sangat terbatas. Iya. Gitu. Meskipun ada positif negatifnya ya. Iya. Jadi positifnya ada orang yang mengidolakan gereja itu jangan besar-besar. Gitu. Jadi kan asal mulanya kan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus ya. Iya. Tapi waktu hari Pentakosta ternyata 3.000 orang ya itu. Jadi bukan 2-3 orang lagi. Nah,
Terus di dalam perkembangannya juga kan pernah 5.000 orang. Iya. Tetapi kemudian tercerai-berai ya. Iya, Om. Nah, kemudian menurut perkembangan zaman itu sebisa-bisa lah gereja bisa tetap eksis gitu ya. Iya. Nah, sekarang tiba-tiba kita sudah sampai di abad 21 ini. Iya. Terus muncul ini ide ini gereja digital. Iya. Gereja ruang digital. Ya ini bagus. Pak Alfa ini mengikuti perkembangan zaman. Kalau Om ini kurang sebenarnya. Iya. Tapi Om belajar mengikuti deh ya. Jadi oke lah, kita sudah mau tidak mau menghadapi antara ruang digital dan juga ruang yang ada gedungnya gitu ya. Iya. Kita kombinasikan aja, kita gabung aja gitu ya. Tetapi supaya kita ini tidak hilang realita. Jadi tetap kita jangan mengabaikan juga gereja ruangan gitu ya. Iya. Gereja yang ada di depan mata gitu Nah, ya. iya, betul. Meskipun ruang digital juga di depan mata, cuman kan itu khayalan seolah-olah ya. Iya, Om. Nah, oke. Jadi Pak Alfa maju terus, usahakan saja ini. Siap. Seperti melengkapi ya. Iya. Melengkapi gereja yang sudah ada, yang sangat-sangat terbatas. Ya, Iya. meskipun gereja digital juga terbatas, tetapi ini lebih luas lah dibandingkan dengan gereja yang yang tradisional gitu ya, Iya, Om. yang ada di depan mata gitu. Iya. Gitu Pak Alfa. Ya, Om. Dan ini juga jadinya bagus ya, Om. Misalnya kalau untuk jemaat yang mungkin sakit atau mungkin juga kayak lansia-lansia gitu ya, Om. Yang nggak bisa ke gereja kan, atau ada berkebutuhan khusus kan nggak bisa ke gereja. Dengan adanya ruang digital gereja ini kan jadi bisa ikut ibadah ya, Om ya, secara itunya ya. Betul, itu seperti jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan ya. Iya. Tetapi tetap aja kita harus kepada prinsip di Alkitab itu, yaitu bahwa hamba Tuhan itu usahakanlah terjun ya, dibantu dengan anak buah untuk mencapai jemaat-jemaat yang perlu dilayani itu ya. Iya. So kalau selalu pelayanan digital juga seperti kita gitu ya, seperti abstrak gitu Iya. ya, gereja yang abstrak. Jadi harus ada gabungan lah ya. Iya. Jadi kita tidak menolak kemajuan zaman, kita tidak menolak gereja ruang digital, tapi itu kita mengintegrasikan ya, menggabungkan gereja yang di depan mata dan gereja yang di ruang digital. Gabungkan saja. Iya, Om. Nah, Om, menurut Om, gimana Om peluang penginjilan dalam gereja tanpa dinding ini atau gereja ruang digital ini, Om? Ada positifnya ya atau enggak, Om? Oh ya, kita harus melihat dari segi bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Iya. Ya, termasuk untuk menyelesaikan amanat agung itu. Jadi kita yakin ini ada tangan Tuhan bekerja juga ya, supaya gereja itu jangan dibatasi dengan apa yang di depan mata. Gereja ini ada di seluruh dunia. Ya, tetapi itu perlu dilayani ya. Apakah itu dengan Injil yang benar, itu yang Alkitabiah, tapi juga dengan makanan rohani dan sebagainya. Jadi hamba-hamba Tuhan itu harus terbuka matanya, lihat apa yang Tuhan bukakan gitu ya. Apa yang Tuhan bukakan, bukan yang kita ingin seperti bermegah-megah, oh saya ngerti teknologi ya digital, bukan. Tapi kita melihat tangan Tuhan di situ memimpin kita menyelesaikan amanat agung. Iya, Om. Gitu. Ya, makanya gerejanya harus bisa melakukan efisiensi ya, Om. Tadi Om bilang gembalanya harus bisa, kalau kata bahasa Jermannya, ngigelan zaman ya, Om ya. Kudu bisa ngigelan zaman gitu, Om. Tanpa melepas pondasi Alkitabnya gitu ya, Om. Ya, betul. Jadi kita harus melihat tantangan zaman dan bagaimana melakukan amanat agung sesuai dengan tantangan yang terbuka di zaman kita. Iya, Om. Tapi kan nggak berarti penginjilan itu udah kuno kan, Om. Malah penginjilan jadi lebih bagus ya, Om. Lebih maju ya tadi kata Om gitu. Dengan ngikuti teknologi, gereja ruang digital, malah jangkauannya lebih luas ya, Om, penginjilan. Ya, kita harus menggabungkan
Jadi yang tradisional Alkitabiah dengan kemajuan zaman harus gabung. Harus gabung. Iya Om ya. Nah Om, yang menarik tadi Om juga sempat bilang kan gereja itu 2-3 orang berkumpul awalnya ya Om. Nah ini jadinya berarti dengan adanya gereja ruang digital ini juga memberi kesempatan keluarga untuk membangun gereja rumah gitu ya Om. Mesbah keluarga maksudnya secara mandiri gitu. Ya, betul. Tetapi juga kita harus tetap kembali belajar Alkitab, apa maksudnya dan sebagainya. Yaitu bahwa gereja itu kan persekutuan bukan hanya 2-3 orang, tapi dari segala bangsa, suku, bahasa, kaum ya. Dan hati kita harus terbuka kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Iya. Apakah beda bangsa, beda bahasa, beda Iya. suku, beda kebiasaan. Nah ini kan kasih Kristus itu terbuka untuk semua jenis orang. Nah ini gereja harus belajar. Gereja harus belajar. Gereja harus belajar. Orang Kristen harus belajar. Harus belajar. Nah, ini ya Om. Nah, itu Om tadi sisi positifnya. Pasti ada sisi negatifnya nih Om. Tantangan spiritualnya pasti ada. Nah Om, saya ingin Om jelasin, kan ada sense of belonging ya Om. Nah itu gimana Om? Kan ini jadi kayak negatif gitu Om. Jadi segala sesuatu perkembangan itu ada positif, ada negatif. Iya. Ya, yang positifnya kita kembangkan, yang negatifnya bagaimana kita mengatasinya. Nah. Harus tahu bagaimana kita bisa tetap melaksanakan kehendak Tuhan meskipun tantangan negatifnya banyak gitu. Ya Om. Nah itu gimana Om tadi? Kan sense of belonging itu jadi pudar Om karena gereja ruang digital Om. Karena nggak ada interaksi fisik kan? Jadi begini, itu sense of belonging zaman sekarang itu jangan dibatasi dengan kehadiran fisik. Itu masalah sikap. Iya. Jadi sikap kita bagaimana terhadap sesama manusia meskipun itu dalam ruang digital. Ya, jadi jangan itu anggap sebagai rintangan tapi tantangan. Oh, jadi tantangan juga ya Om ya, harusnya ya sebetulnya ya. Iya Om. Nah terus Om, selain sense of belonging juga kan sisi negatifnya ada distraksi sama ada sakralisasi Om. Nah gitu gimana Om? Oke, kita kembali kepada yang pertama tadi ya, sense of belonging itu harus dikembangkan ya. Lalu bagaimana kita mengatasi tentang apa tadi, seperti tidak ada koinonia gitu. Itu sebenarnya masalah sikap. Jadi meskipun itu tidak di depan mata kita secara fisik, tetapi kan kita bisa bersikap dengan kasih Kristus itu. Cobalah ya. Jadi kita betul-betul dengan kasih Kristus menerima orang apa adanya, bukan hanya yang real di depan mata kita hadir gitu ya, tapi juga yang hadir di dalam ruang digital gitu. Nah di sini kita harus melatih bahwa yang di depan mata kita itu meskipun itu di dalam ruang digital itu nyata, itu bukan dongeng, ini bukan film, tetapi itu kenyataan. Nah ini kita harus membiasakan. Sekarang orang Kristen atau apalagi hamba-hamba Tuhan ya harus membiasakan hidup di dalam 2 ruang. Ya maksudnya ada orang bilang 3 ruang atau 4 ruang, tapi kita yang bicara sekarang 2 ruang dulu, yaitu ruang yang nyata di depan mata kita dengan ruang digital. Ya gitu, itu manusia juga meskipun ada di ruang digital. Iya Om. Gitu. Nah, tadi juga menarik Om bilang kita sebagai gereja kan harus menerima apa adanya kan Om, semua yang ada gitu di gereja itu. Tapi kan seringkali kita itu bukan menerima apa adanya, tapi ada apanya gitu ya Om. Itu sifat manusia ya. Oh iya. Tapi kan di dalam Tuhan kita kan terus bertumbuh. Ya. Kita terus bertumbuh untuk mengasihi sesama manusia itu apa adanya. Apakah itu ada di depan mata kita secara nyata atau ada virtual di dalam ruang digital? Gitu. Nah di situ dibutuhkan ketulusan, kerendahan hati, dan terutama tentu saja karya Roh Kudus ya di dalam diri kita itu terus bertumbuh, terus berkembang. Kitanya yang berkembang sebagai anak-anak Tuhan yang bukan hanya menghadapi orang-orang yang di depan mata kita secara fisik, tapi juga di dalam ruang digital. Nah kita harus berkembang, gereja harus berkembang, harus rendah hati, terus seumur hidup. Karena itu ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata apa?
belajarlah kepadaku karena iya. aku lemah lembut dan rendah hati. Itu Matius 11 Iya, ya. Gitu. Jadi itu ajaran Yesus itu berlaku sampai akhir zaman, meskipun zaman ini berubah. Tapi ajaran Yesus tidak berubah. Nah, ya Om. Nah, Om, kalau ini Om, risiko hilangnya rasa apa ya, referensi gitu terhadap ibadah gimana Om? Kan keseringan nonton di YouTube gerejanya enggak itu gitu. Nah, itu pertanyaan yang bagus. Jadi selama kita bisa hadir di dalam ibadah yang nyata di gereja lokal, coba usahakan. Itu perlu kerendahan hati, perlu persiapan, perlu kesetiaan, perlu ketulusan. Tetapi kalau kita memang terpaksa ya hanya bisanya hadir secara online, ya lakukanlah. Itu juga berkat Tuhan. Oh, iya. Itu penyediaan ya, God providence. Ya, Iya. Tuhan Allah yang menyediakan ini. Jadi meskipun ini sarana modern begini rupa ya, itu adalah God's providence juga. Oh, Itu iya. penyediaan Tuhan. iya Om. Nah, ini nih, jadi sebetulnya tantangannya ini bisa diatasi ya Om ya, dengan tadi yang Om jelasin gitu. Lalu Om, juga ada sisi yang mungkin dianggap kurang bagus gitu ya, negatif, karena kan jadi kalau nonton ibadah online di gereja ruang digital bisa pilih-pilih Om. Jadi kayak istilah zaman sekarang tuh church shopping katanya Om. Ah, saya nontonnya khotbah Om Yan aja nggak mau saya nontonnya khotbah Pendeta Heri aja gitu Om. Jadi kayak milih-milih gitu. Gimana Om? Kita kembali ya kepada prinsipnya. Usahakan cari gereja lokal yang ajarannya Alkitabiah. Itu prinsipnya dulu. Oh iya. Nah, sedangkan gereja online ini, kalau kita tidak bisa gabung dengan gereja itu ya. itu lokal itu ya. Iya, Tetapi kan sebenarnya Tuhan sudah memberikan prinsip 2-3 orang berkumpul dalam namaku ya. Iya. Cuman kalau kita rasa 2-3 orang ini orang ajarannya nggak sesuai Alkitab, ya kita nggak bisa gabung. Ya, atau doktrinnya itu sepertinya aneh-aneh ya, tidak sesuai Alkitab, ya kita tidak bisa gabung. Iya. Jadi kita juga minta pimpinan Roh Kudus. Iya. Tetap kita harus minta pimpinan Roh Kudus. Kalau ada gereja lokal yang bisa kita ikut karena ajarannya ya Alkitabiah lah, meskipun tidak sempurna, ya ikutlah dengan gereja lokal. Nah, kalau tidak memungkinkan ya cari gereja online gitu. Oh. Jadi jangan kita memisahkan antara gereja lokal dengan gereja online. Iya. Iya Om. Kecuali kalau gereja lokalnya itu ini ajarannya betul-betul menyeleweng nih dari ajaran Alkitab yang prinsip gitu ya. Iya. Yang prinsip-prinsipnya gitu. Memang nggak ada gereja yang sempurna ya, Iya. tapi yang prinsip-prinsipnya saja itu masih sesuai dengan Alkitab. Oke, belajarlah di situ ya, asal Iya. jangan terbawa yang nggak benarnya gitu ya. Iya, Om. Tapi kalau misalnya nggak bisa saya nggak bisa ikut dengan gereja yang begini nih, gereja lokal yang begini, ya nggak apa-apa, cari gereja online karena Tuhan sudah menyediakan sekarang gitu. Iya ya Om. Harus cari gereja yang bisa menyediakan pemuridan yang menyebabkan kita bertumbuh gitu ya Om. Ya betul. Tetapi kan tadi itu bilang kalau ada gereja lokal dan kita masih bisa memberikan kontribusi yang positif, ya gabung dulu dengan gereja lokal. Iya. Tapi kalau kita anggap gereja lokal itu wah ini nggak bisa punya masa depan ini ajarannya, Iya. ya hamba tuanya juga sudah tidak paham Alkitab, malah aneh-aneh menurut prinsip ajaran yang benar gitu ya di dalam Alkitab. Ya udah kita bisa ikut gabung dengan gereja online. Cari. Tuhan yang menyediakan. Iya. Itu. Gereja online-nya itu di Alpetra Ministry ya Om. Salah satunya. Salah satunya. Semoga gereja Alpetra Ministry bisa berkembang dan Pak Alfa bisa punya anak buah atau rekan-rekan pelayanan Amin. yang bisa menampung. Nanti ke depannya itu akan lebih banyak lagi Amin, jemaat-jemaat yang gitu ya. Itu gereja lokal itu ajarannya aneh-aneh, nggak bisa komunikatif, ya nggak. Dan ternyata waktu ketemu dengan gereja online-nya ini Pendeta Alfa, ternyata Alkitabiah gitu. Ya udah gitu ya. Iya Om.
Nah, itu ya. Ya ini intermezzo ya, Sobat Alpetra. Tapi saya aminkan, walaupun kita bukan gereja ya, tapi ini gereja ruang digital ya Om ya. Jadi ya kita dalam konteks ini pelayanan digital. Nah Om, selanjutnya nih Om, Alfa berpikir bahwa ini jadi dilema juga ya Om, gereja ruang digital ini. Maksudnya dalam dilema teologis dan sakramen Om. Nah ini gimana Om? Kan batasan teologinya jadi abu-abu gitu Om. Jadi gereja itu pada prinsipnya kan hanya satu, gereja Tuhan ya. Ya. Jadi meskipun di dalam kenyataannya kan banyak macam aliran. Nah kita cari gereja yang sealiran untuk menolong di dalam doa itu baptisan, perjamuan kudus, dan yang bisa memenuhi syarat gereja tersebut. Kalau gerejanya semuanya susah, ya udah bagaimana online aja. Tapi kan tidak mungkin begitu. Adalah gereja setempat, gereja lokal yang bisa menolong gitu ya. Ya memang ada pendeta yang ketat ya, enggak bisa kalau nggak gabung gereja saya nggak bisa. Ada yang begitu ya. Iya ada. Tapi kan ada gereja yang lebih terbuka, yang penting orangnya belajar Alkitab dengan benar gitu, dan bisa dipantau gitu ya. Makanya ini Pak Alfa ini kalau mau bikin apa namanya gereja baru itu harus jelas bahwa kita ini mewarisi doktrin reformasi Alkitabiah gitu. Ya jadi terbuka lah, bisa diselidiki bahwa ini gerejanya Pak Alfa ini bukan ajaran sesat, bukan ajaran yang aneh-aneh gitu. Ya, Om. Jadi memang ya Om, penekanannya kata Om tadi solusinya, jadi kalau untuk sakramen pelaksanaan perjamuan kudus atau baptisan secara online itu kan bisa dititipkan ya Om, atau yang melayani di gereja ruang digital bisa menitipkan orang-orang yang lahir baru, jiwa-jiwa baru untuk dilayani baptisan kudus atau sakramen perjamuan kudus di gereja lokal setempat gitu ya Om. Ya, jadi begini, ini gereja digital ini juga harus nantinya punya pendeta-pendeta yang ditabiskan di gereja yang tradisional gitu. Lalu terjun di dalam pelayanan gereja digital gitu. Jadi kita tidak memisahkan diri begitu aja. Hanya pelayanan kita yang berbeda gitu. Iya, Om. Mungkin bisa secara kalau sudah di dalam sebuah gereja gitu, dia dipayungi oleh gereja itu dan membawa bendera gereja itu, dan memang banyak yang seperti itu ya Om. Tapi ada juga yang independen ya Om, melayani gereja ruang digitalnya dia pendeta tapi independen gitu. Itu bergantung, gereja itu macam-macam Pak. Oh iya Om. Jadi ada gereja yang terbuka begitu, bantu ya. Oh ini yang penting perkembangan kerajaan Allah. Tapi ada hamba-hamba Tuhan yang prinsipnya nggak bisa baptisan gereja ini berarti ya jemaat di sini, anggota di sini. Itu Om. Itu. Jadi tidak semua hamba Tuhan terbuka kepada gereja ruang digital ini. Iya Om. Juga sakramen lainnya ya Om ya. Masa penghiburan misalnya online aja penghiburannya gitu gimana ya Om? Nah di situ. Jadi ada sebagian hamba Tuhan terbuka untuk membantu. Yang penting, ini ajarannya, doktrinnya Alkitabiah. Kita tuh kita bantu pelayanannya dan sebagainya ada. Gitu. Jadi kita juga terbuka karena gereja itu prinsipnya kan satu. Iya Om. Gitu. Ya. Jadi meskipun ini gereja online, tetap kita harus tidak terpisah sama sekali dari gereja tradisional yang Alkitabiah. Iya Om. Nah Om juga ini yang menarik Om, kalau sakramen pernikahan Om, kan nggak mungkin juga online Om. Kan peraturan pemerintah bilang nggak boleh ya Om, harus sah secara hukum gitu Om. Kalau gereja enggak, kita alasannya kasih gitu, atau apa waktu COVID lah, waktu zaman COVID itu kan banyak pendeta yang ya diberkatinya masing-masing aja di rumah online gitu kan gimana itu. Jadi kita memang harus cari gereja yang seazas untuk minta tolong gitu. Bahwa karena kita ini gereja online kan, jadi perjamuan kudus atau baptisan kudus atau sakramen pernikahan
kita minta tolong. Dan di antara gereja-gereja itu ada yang terbuka. Baiklah, ini namanya pelayanan katanya. Iya. Kita bantu gitu ya. Jadi kita tidak boleh memisahkan diri dari gereja tradisional yang ada. Carilah hamba-hamba Tuhan yang tidak ketat sekali aturan organisasi ya, tapi terbuka kepada penginjilan yang menyelamatkan jiwa dan pembinaan yang di luar gereja resmi. Yang penting kita ini bisa dinilai kita ajaran sesat atau bukan gitu. Ya, jadi Pak Alfa sudah sediakan belum itu doktrin gereja online? Ya, harus disediakan standar ya. Alkitab ya Om. Ini doktrin yang kami pegang. Iya. Gitu. Nah, mungkin bisa sebagian besar belajar dari gereja-gereja tradisional, Iya. tapi yang Alkitab itu ya, tetapi kita bedanya bahwa kita ini gereja online. Iya Om. Nah, kita ini gerejanya kalau bisa menjadi model hybrid church ya Om ya. Gerejanya onsite, Apapun namanya. ya, onsite atau offsite, salah. Online atau offline gitu ya Om ya. Nah Om, ini pertanyaan terakhir Om. Gimana Om solusi strategisnya? Karena gereja ruang digital ini kan perlu ada integrasi online, offline, terus juga ada digital pastoring. Gimana Om solusi strategisnya Om? Kita tetap bekerja sama dengan gereja yang diakui pemerintah. Tapi itu tidak semua hamba Tuhan bersedia. Iya. Nah, kita carilah yang bersedia, kita kasih tahulah bahwa kita prinsip ini penginjilan dan pemuridan, gitu. Nanti kalau misalnya ada yang bersedia gabung dengan gereja yang ada itu, ya nggak apa-apa. Kita kan bukan mau menguasai orang. Iya. Gitu. Tapi kalau ada yang jemaat yang kita sudah bina itu, kita tetap aja mau gereja online ini. Iya. Ya puji Tuhan gitu ya. Ini sudah zamannya ya ada gereja online begitu. Iya. Tapi jangan lepas dari gereja yang ada, karena gereja itu prinsipnya esa. Oh iya Om. Gitu. Betul. Iya. Wah, ini luar biasa nih Sobat Apetra. Di kesempatan ini saya mencatat dari penjelasan Om Yan dari awal tadi bahwa kita sebetulnya bisa menggunakan media online ya. Disebut istilahnya gereja ruang digital ini sebagai pintu masuk penginjilan terutama, dan ibadah tetap mukanya atau secara di ruangan gerejanya itu sebagai ruang pendalaman iman kita ya. Dan juga tadi saya sempat mengatakan kepada Om Yan bagaimana digital pastoringnya. Tadi sebetulnya Om udah jelasin di awal bahwa pengembalaannya itu yang harus kreatif ya. Mulai dari kelompok kecil yang tadi saya tanyakan tentang 2-3 orang itu. Tadi juga barusan Om udah bilang juga ya. Nah, supaya jemaat tetap bertumbuh dalam imannya. Baik Om, sekarang saatnya Om memberikan closing statement tentang ruang digital gereja ini Om. Jadi secara prinsip kita tuh harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Ya. Jadi di dalam segala sesuatu tuh jangan menjadi batu sandungan dengan gereja yang sudah ada. Karena ya ada gereja yang tidak bisa terima. Ya. Tapi artinya bahwa kita tidak menyimpang dari prinsip-prinsip gereja yang esa. Ya. Gitu. Itu yang penting ya. Jadi laksanakan aja karena ini sudah zamannya online gitu ya. Tetapi bukan mau memisahkan diri. Ya. Tapi ini hanya sebagai semacam melengkapi gereja yang ada. Ya. Bukan menyempurnakan, melengkapi. Iya, melengkapi. Karena ini seperti itu membukakan pintu pekabaran Injil, pintu pembinaan gitu ya. Jadi nggak apa-apa, ini karena banyak jiwa-jiwa yang terlantar di luar gereja yang resmi. Iya. Gitu. Kalau ini pimpinan Tuhan, layani dengan setia dan tetap berpegang kepada prinsip Alkitab ya. Nah ini bagi saya pun ini satu hal yang baru, ada gereja online. Bahwa ini gereja Alkitabiah meskipun gereja online. Ya. Ini luar biasa sekali Om. Sobat Apetra, itu tadi penjelasan dari Om Yan tentang gereja ruang digital. Luar biasa sekali ya. Dan Sobat Apetra, kita berterima kasih sama Tuhan Yesus karena rekaman ini berjalan dengan lancar bersama Om. Terima kasih Om untuk penjelasannya. Dan tadi sudah ditutup dengan closing statement.
Sobat Alpetra, sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan ingat, tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha. Maranatha. Salam. Cinta